Oke, oke, halo rekan-rekan. Kali ini kan kita akan lanjutkan sharing mengenai Python. Nah, untuk kali ini itu mungkin lebih ke library Paramiko, NetMiko sama dan NaPLM. Nah, secara basis itu mungkin kalau di dokumentasi internet itu banyak digunakan untuk network automation. Nah, tapi sebenarnya secara simpel itu Paramiko, NetMiko, NaPaLM atau mungkin Nornir juga ya itu dia berjalan menggunakan port 22 atau mungkin menggunakan SSH. Nah, ini kalau di banyak dokumentasinya itu ya lebih banyak biasanya untuk ini sih untuk networking ya contohnya. Jadi semisal seperti ini contohnya. Semisal saya punya router dua router A dan B. Nah, saya ingin otomasi router tersebut gitu. Jadi saya nggak perlu config di dua router, tapi saya jadikan satu pada satu source code. Nah, itu bisa menggunakan library Paramiko, NetMiko, atau NaPLM. Ataupun kebalikannya, misal kita hanya butuh misal show IP ARP atau mungkin butuhnya show-nya aja gitu. Nah, ini kita juga bisa menuliskan source code-nya pada code-nya Python menggunakan library yang tersedia. Nah, lalu kita running, maka informasi yang kita butuhkan itu akan muncul. Oke. Okay. Nah, ini kalau dicari-cari ya, ini dari jurnal-jurnal di internet juga nih. Ini saya terbuka dari jurnal internet itu banyak juga itu dari untuk networknya network automation lah ya. Nah, ini saya juga udah beberapa kali lihat nih. Nah, ini contohnya nih. Nah, ini dia membuat static routing itu menggunakan library-nya Paramiko dan NetMiko. Nah, ini bisa dilihat nih. Ini komennya, ini source code-nya gitu. Jadi source code-nya itu sebenarnya udah ada di internet. Nah, ini tinggal kita gunakan, terus kita coba implementasikan. Kalau misal kita punya router atau mungkin kita hanya lab, nah itu kita bisa implementasikan. Oke. Nah, ini di Udemy ya. Di Udemy itu kalau saya baca itu, nah ini Python for Network Engineer nih. Ini 129.000 ya. Nah, mungkin kalau kalau saya singkat tuh kurang lebih kayak gini lah. Nah, Paramiko itu perangkat jaringan yang bekerja melalui protokol SSH. Nah, Paramiko ini mungkin secara simpelnya yaitu untuk mengirim perintah ke perangkat, dapat juga membaca outputnya dan mengunduh filenya. Jadi misalnya kita butuh file misal show interface gitu. Show interface ini kita mau jadikan .txt atau mungkin .csv gitu. Nah, dari Python kita bisa uh, mainkan logic codingnya agar berubah ke CSV. Nah, lalu kita bisa unduh file itu. Nah, itu bisa mungkin ini apa Paramiko bisa digunakan lah, itu lebih better. Lalu ada NetMiko. Nah, NetMiko ini sama, dia SSH telnet. Nah, kalau di NetMiko ini yang saya baca itu dia juga punya API juga ya. Cuman saya belum belum explore lebih sih. Cuman secara secara apa secara pekerjaan sama nih. Misal kita punya perangkat router, switch, firewall dan lainnya, ini biasanya lebih powerful atau mengambil konfigurasi perangkat atau mungkin menyimpan itu dengan menggunakan Paramiko. Menggunakan NetMiko. Nah, selanjutnya ada Napa LM. Nah, ini hampir sama ketika dari dua di atas itu. Mungkin Napa LM itu mungkin multi vendor ya jatuhnya. Jadi dia support vendor apapun nih, kayak semisal kita ada Cisco, Juniper, Arista, mungkin ada Fortinet juga gitu. Nah, jadi dia support beberapa vendor lebih dibandingkan Paramiko, NetMiko. Nah, cuman ketiganya ini sama-sama. Ini uh, library-nya Python semuanya. Nah, kita coba masuk ke source code-nya. Oke. Nah, ini pertama saya coba menggunakan Paramiko dulu ya. Nah, ini untuk Paramiko tuh kurang lebih seperti ini. Nah, kalau untuk source code-nya sendiri itu di internet juga udah banyak. Tinggal kalian coba aja, coba copy
Terus habis itu kalian coba otak-atik gitu, coba pelajarin, pahamin code-nya. Nah, nah ini kita misalnya kita mau melakukan koneksi SSH gitu. Nah, ini saya coba contohkan. Ini saya runningkan si SSH-nya. Nah, ini kita disuruh nih masukin IP address-nya. Oke, bentar. Oke. Nah, misal di sini saya punya router. Ini router saya. Nah, ini routernya nih. Ini routernya. Show interface. Nah, ini misal nih, ini router saya lah gitu. Ini router, mungkin bisa router kalau kalian punya router-router, atau mungkin di environment lab juga boleh lah gitu. Nah, ini kita masukkan IP-nya, terus username SSL-nya. Oke. Nah, di sini koneksi saya berhasil dilakukan menggunakan library-nya Paramiko. Nah, ini kurang lebih untuk koneksi SSL-nya kurang lebih seperti inilah kalau kita menggunakan library Paramiko. Nah, kita lanjut nih kalau semisal kita menggunakan library-nya si Netmiko. Oke. Nah, ini connect source code-nya Netmiko. Ini juga banyak di internet. Nah, bedanya mungkin secara logik itu hampir sama semuanya. Bedanya di source code-nya aja, modul yang dipakai apa. Nah, kalau di sini tuh dia pakainya modulnya Connect Handler, terus dia dari Netmiko. Nah, jadi kalau mau menggunakan Netmiko kurang lebih harus ada Connect Handler dan source code Netmiko kayak gini ya. Nah, ini kita coba aja. Masukkan IP-nya MCC. Nah, SSH-nya berhasil dilakukan ya. Ini ya. Nah, berarti menggunakan Netmiko juga oke ya. Nah, ini kita stop aja. Nah, terus kita coba terakhir nih. Ini di sini saya coba 3 library ya menggunakan APLM. Coba terakhir running. Nah, ini NAPLM juga sama. Dia menggunakan modulnya NAPLM ya. Masukkan IP-nya, username-nya. CC dev admin. Oke. Nah, ini kalau SSH-nya berhasil dilakukan maka dia akan ngeprint ini ya. Ini sama sih source code-nya. Ini semuanya saya cari di internet. Tinggal kita coba, kita sesuaikan sama IP kita gitu. Oke. Nah, nah berikutnya kita coba mengembangkan lagi nih. Yang tadinya kita coba udah nyobain SSH, udah oke nih, udah aman, udah bisa nih. Nah, misalnya saya mau mengambil informasi namanya itu kalau misal di router ya, show IP ARP gitu. Oh, ternyata saya punya informasi namanya ini show IP ARP nih. Di setiap router itu pasti ada ARP kan. Nah, saya mau ngambil informasi ini nih pakai pakai Python nih gitu. Nah, ini bisa juga nih, ini dikembangkan seperti ini. Itu kita coba ya. Nah, di source code-nya itu hampir sama. Itu sama kayak sebelumnya. Nah, cuman kalau di Paramiko ini saya ada tambahan, ada tabulet. Kalau di Paramiko itu tampilannya pada CMD ini ya, masih agak berantakan, makanya saya tambahkan tabulet. Cara fungsi itu dia agar menjadi lebih rapi gitu, lebih rapi tabelnya gitu. Nah, ini contohnya ya kalau saya runningin. Ini ini saya pakai library web Paramiko dan saya mau ngeget itu informasi show IP ARP itu. Kita runningin. Nah, maka akan diget nih informasi apa aja sih yang didapat di kalau kita nulis show IP ARP di Python. Oh, nah, ketika udah connect ternyata kita dapat nih ternyata internet screening IP address-nya sekian, adminnya sekian, hardware-nya sekian, type-nya ini gitu. Jadi semua informasi itu bisa di-get. Nah, nah, berikutnya saya akan coba juga nih menggunakan library-nya Paramiko. Sama informasi yang saya get itu masih show IP ARP.
Kalau menggunakan apa, NetMiko, nah ini tampilannya lebih better ya kalau menurut saya dari si terminalnya. Nah ini juga hampir sama, tinggal diarahin aja nih, kalian mau generate komen apapun di sini. Misal saya cuma perintahnya cuma show aja gitu ya, nanti kurang lebih tampilannya gini. Jadi si Python itu akan nge-get nih, oh saya punya informasi show nih, dia akan nge-get informasi show ini. Nah berikutnya saya langsung coba aja nih pakai Napa LM. Nah di Napa LM juga sama, nah show IPRP juga yang saya get. Wah, informasi yang saya dapat juga ya hampir mirip, semuanya gini gitu. Nah jadi eh, di tiga library ini tuh secara default tuh mungkin bekerjanya dengan port SSH dengan port 22. Nah ini kita bisa bisa kembangkan ya, maksudnya misal nih untuk network automation, atau mungkin kita mau backup router, atau mungkin apa, kita mau backup router nih, show running config-nya mau dikirim ke Telegram, atau mungkin show running config-nya mau dijadiin Word atau mau jadiin TXT gitu. Nah ini juga bisa dilakukan di Python. Nah yang penting kita coba coba gimana ngerangkai code-nya lah, logiknya gitu ya. Yang penting kita coba bisa dulu nih, oh ternyata bisa nih dari Python dengan menggunakan library yang ada itu kita menampilkan suatu informasi, entah itu show, entah itu show, entah itu show, add, atau lain-lainnya yang teman-teman butuhkan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sharing. Terima kasih.